Halo para pelari jelata sekalian, jadi hari ini rencananya kita akan sama-sama menghadiri ASICS Innovation Summit 2021 melalui VR. Jadi setahu saya ASICS Innovation Summit itu dilaksanakan rutin di Jepang ya. Harusnya di Jepang karena base-nya ASICS itu kan di Jepang. Kemudian di sana kita bisa melihat-lihat sejarahnya ASICS, perkembangannya ASICS sejauh ini, dan inovasi-inovasi ke depan itu bakal ada apa aja sih. Nah, karena pandemi di tahun 2021 ini ASICS mengemas Innovation Summit-nya itu berupa VR dan dikirimkan ke berbagai negara. Salah satunya ASICS Indonesia diberikan kesempatan, dan terima kasih banyak atas ASICS Indonesia telah memberikan saya kesempatan dan juga rekan-rekan yang lain untuk merasakan atau membawa ASICS Innovation Summit ini ke kalian semua. Jadi ini adalah package-nya, kita buka aja langsung. Oke, dalamnya ada Oculus. Oculus nih brand ini ya, VR. Oke. Ini ada suratnya, surat cintanya dari ASICS. Kemudian ini kabel chargernya. Kemudian ini paket HR, paket HRM. Jadi heart rate monitor. Jadi kita di dalamnya harus pakai ini kayaknya. Ini VR-nya. Kemudian ini adalah controllernya. Jadi sekarang kita mari sama-sama coba. Kita sekarang masuk di ASICS Innovation Summit. Wow, ini milih bahasa dulu. Kita milih Inggris aja. Ngerti Jepang saya. Welcome to the ASICS Innovation Summit 2021. Oke. I'm Aya, your AI running coach, here to show you around. Halo Aya. Jadi intinya teman-teman harusnya bisa menikmati ASICS Summit Festival itu di Jepang gitu ya. Jadi innovation-nya apa aja, kemudian ya apa aja lah tentang ASICS. Tapi karena COVID-19 dia ngejelasin bahwa karena nggak bisa, akhirnya dijadikan virtual, dan akhirnya kita semua bisa menikmatinya melalui virtual, nggak harus datang ke Jepang. Oke. Ini petanya, your lab. Kita ada di tengah sini. Legacy area. Sana. Oke, jadi di sana ada archive, ya intinya sejarah tentang ASICS lah. Oke. Jadi di sana di sebelah kanan bakal ada teknologinya ASICS. Oke. Oh, itu. Oke, jadi di sana bakal disimulasikan untuk simulasi sepatu yang disesuaikan dengan human atau dengan kebutuhan kita. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi kita mulai dari yang ini ya, archive-nya yang pernah sejarahnya ASICS sejauh ini dari awal. Oke, kita maju pelan-pelan. Oke. Kita lihat dulu. Nah, ini Mr. Onitsuka nih. 1949. Ini orangnya nih yang bikin ASICS, Mr. Onitsuka. Jadi kalau teman-teman tahu brand Onitsuka Tiger, nah ini ya sama ASICS itu juga punya Onitsuka Tiger, dan beliaulah yang menginisiasi atau yang membuat brand tersebut. Ini 1949 ya. Kita maju dulu. Berarti ini dulu. Sepatu basket pertama kali dibuat merek ASICS itu 1951, dan ini bentuknya. Kayak gini outsole-nya, gripnya. Kalau nggak salah mensponsori sekolah di Jepang kalau nggak salah, dan langsung menang sekolahnya itu yang disponsori. 1977 sudah ada ASICS Research Section. Bayangin di 1977 sudah ada research section-nya, jadi biar mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kita untuk berolahraga dan juga penggunaan sepatu itu sendiri. Kita play aja. Ini tahun 1988. Rosa Mota. Ini yang menang sepatu yang menang Olimpiade yang dipakai oleh Rosa Mota. Ini dipakai dapat gold medal kalau nggak salah.
Ini sepatu yang pertama kali mengharumkan nama ASICS. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini 1986, ada ASICS Gel Sports Shoe. Jadi pertama kali, kalau terkenal banget pasti teman-teman tahu lah. ASICS itu terkenal banget sama seri gelnya, dan ini adalah first gel sports shoe-nya 1986, luar biasa. Ya, ini ASICS Institute Sport Science 1985. Udah ada fasilitasnya, udah luar biasa ya. Kita coba sekarang kita ke sini. Ada CD-nya. Kita langsung aja. Coba satu. ゲルのクッション性を分かりやすくお客さんに説明するために Oh, ini mau menguji telur dijatuhin. Kalau nggak salah diuji teknologi gelnya. Kita lihat nih. Ini sangat menarik nih. Nah, telur aja dijatuhin nggak pecah gitu ya harusnya ya. Karena dia mengurangi impact-nya kita untuk ke tanah, apalagi kaki kita. Tuh, luar biasa ya. Jadi ini teknologi gel dari ASICS sih. Tahun 2015, ASICS Institute Sport Science. Wow, udah lengkap banget sih ininya. Labnya ya untuk membuat sepatu yang bener-bener bisa menjadikan kita itu maksimal dalam berolahraga gitu. Jadi potensi yang ada dalam tubuh kita itu bisa terbantu dan dikeluarkan dengan produknya ASICS. Oke, kita lanjut ke sana. Wah, ini dia. Ini adalah gel Kayano series. Jadi gel Kayano ini adalah salah satu produk yang paling booming atau paling luar biasa ya dari ASICS, karena memang sepatunya luar biasa, supportnya ke kaki kita itu luar biasa, dan ini mulai dari seri 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24. Kalau nggak salah 25 ini yang paling terbaru di sini, tapi kalau nggak salah udah 27 kalau sekarang. Kalau nggak salah ya, mungkin kalau salah silakan dikoreksi. 1993, 94, ini seri GT gel Kayano. Jadi kalau teman-teman yang penyuka gel, nah ini adalah sejarah-sejarahnya. Structured cushioning, jadi supportnya tinggi banget nih. Jadi mereka ASICS itu mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh para pelari gitu. Natural perfection from heel to toe. Jadi ini banget lah, personalized banget lah. Jadi kita itu benar-benar didengarkan, dan kebutuhan para pelari itu sangat tercukupi dari produk-produknya ASICS gitu. Oke, kita langsung aja ke tempat yang inovasi yang terbarunya. Kita play aja ini, ActiveBreeze. ActiveBreeze is an advanced, breathable technology for sports designed to keep you comfortable. After more than 2 years of testing and development at the ASICS Institute of Sports Science, ActiveBreeze. we diagnosed the need for better ventilation and have constructed highly breathable materials to Ini keep you teknologi comfortable terbarunya during dari ASICS lah exercise. yang untuk With the body aparelnya, thermo baju-bajunya. mapping established by ActiveBreeze. ASICS Institute of Sports Science, Ya, mendukung we kita untuk berlari identified lah. where the body heats and perspires during Sekarang kalau exercise, baju nggak constructed mendukung fabric kayaknya with nggak equal bakal wicking ini ya, capabilities. nyaman gitu ya. Also, we have adopted laser cut perforations to keep the microclimate inside the garment more comfortable. In addition, the highly breathable material keeps you comfortable during exercise. Oke, kita lanjut. Ini tadi, ini produk-produknya ActiveBreeze-nya. Kita langsung ke sana, lompat. Ya. Apa nih? Oke, ini kayaknya 3D print ya. Welcome to the ASICS fitting room of the future. Oh, fitting room. Oh, fitting roomnya ke depan bakal kayak gini. Palm of your hand. Ini kalau langsung ke tempat aslinya bakal seru banget nih. Maksudnya kalau secara fisik kita datang ya. Go ahead. Ini teknologinya, oke. Oke. Jadi dengan scan ini kita bisa tahu sepatu atau bentuk sepatu yang sesuai dengan kita. Your own pair of own last. Kalau misalnya kita datang secara fisik bakal bener-bener tahu nih, ini cuma simulasi aja karena kita VR. Kemudian selanjutnya kita ada 2 nih Casio motion sensor yang ditaruh di tengah badan, menganalisa running form ya. Jadi bentuk
lari setiap orang tuh beda-beda banget, dan alat ini bisa membantu kita dan mengumpulkan data-data yang kita butuhkan untuk ya memperbaiki performa lari kita lah. Ada 6 different perspective, ada 6 perspektif. Kalau ini apa nih? Orb chips in the sole of each shoe. Apa nih tulisannya? Measure, jadi contact pronation, contact time, stride length, stride frequency, and landing impact. Ini tuh mirip apa ya, footpod kalau di Nike kalau nggak salah. Ini mirip-mirip mungkin ya, mungkin kayak itu. Jadi bisa menganalisa foot strike kita, kemudian pronation kita, ya pokoknya banyak data yang bisa kita dapatkan lah. Dengan dua alat ini sebenarnya kita bisa menganalisa data lari kita dan dan menjadikan kita bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu. Coba kita cek dulu videonya. Nah, itu ditaruh di mana tuh? Yang Casio motion sensornya. Oh, ditaruh dijepitin di belakang. Oke. Ya bener sih, kayak gini bisa menganalisa lari kita seperti apa, sehingga bisa banget tuh diperbaiki atau ya dijadikan referensi kita lah, dan menyesuaikan pola latihan itu juga bisa. Bisa dijadikan dasar untuk latihan. ASICS Casio. Kalau yang ini kita lihat videonya. Personal trainer gitu. 彼が触ってピッチが落ちてるからしっかりピッチをもうすぐね。Ini lebih kayak personal trainer gitu ya, kayak tadi ada bayangan-bayangan gitu. Cuman saya lebih tepatnya seperti apa alat ini works-nya saya kurang paham juga. Cuman yang jelas dua alat ini bisa membantu kita meningkatkan performa lari kita. Semoga bisa cepat kita ini ya rasakan di Indonesia. Oh, ini peletakannya di sebelah sini nih. Kalau yang Orvi ini di dalam sepatu. Ada tempatnya di sini. Tapi kalau ini di belakang tadi ya, di belakang badan kita. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir itu kita masuk ke wow. Kita pindah tempat nih. Oke. Oh, ini ya. Jadi ASICS memperkenalkan bahwa sebenarnya pelari itu dibagi menjadi dua, ada stride runner, ada cadence runner. Dan ini Oke, ini stride runner Metaspeed Sky ya. Kita tahu bersama bahwa sudah rilis gitu ya beberapa saat yang lalu Metaspeed Sky ini sepatunya. Kalau teman-teman merasa stride runner, ya sepatu ini yang jauh lebih cocok. Coba kita geser yang ke sana. Nah, ini yang kedua, Metaspeed Edge. Kalau teman-teman cadence runner, ya sepatu ini lebih cocok dibandingkan Metaspeed Sky yang ada di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman itu masuk yang mana sih? Kalau mungkin pelari yang udah lama bakal sadar dia itu cadence runner atau stride runner. Tapi bagi pelari pemula, nah itu pasti masih agak bingung nih. Jadi ini ada pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan kita tuh cadence runner atau stride runner. Jadi saya akan mencoba jawab di pertanyaan pertama. Oke, saya jawab B. Kemudian kalau teman-teman itu speed up mulai dari pace yang bawah gitu ya.
Jadi teman-teman itu lebih mengayunkan tangan lebih banyak atau increase your cadence, jadi atau langkahnya itu diperbanyak gitu ya, swing armnya di swing lebih jauh atau ditambah, atau milih cadence-nya atau step-nya ditambah. Kalau saya sih lebih condong ke cadence-nya atau step-nya yang ditambah. Kemudian pada saat pace tinggi atau saat pengen berlari secepat mungkin, milih yang mana nih? A, lebih ke pada saat kita melangkah itu lebih pengen menjangkau sejauh mungkin, atau B, lebih ke konsisten, tempo yang konsisten sampai ke finish. Kalau saya sih lebih ke konsisten tempo ya, daripada saya melangkah lebih jauh, karena saya cenderung lebih gampang capek kalau misalnya melangkahnya itu lebih jauh. Jadi pushnya bakal lebih jauh, itu saya agak kurang di sana sih. Jadi lebih ke konsisten tempo until finish. It seems Nah, you're a cadence type runner. kalau berdasarkan ini saya adalah cadence runner. Wow, kita langsung pindah nih. Kita ada di stadion gitu. I'm Sam. Mana I'm nih? a Oh, cadence ini. style runner. Just one Oh. small insight that's changing my speed for the better. Oke. Jadi To kayak get gini a nih, kalau clear cadence start runner out langkahnya the gate pendek-pendek or a tapi final sprint cepat at the gitu ya. finish line. There are moments when every runner needs to find their speed. It's not how fast do I run, it's how fast could I run. And Meta Speed Edge Okay. is helping me to push that boundary. Mana dia? Oh, itu dia. The shoe's balance of bounce and slim stack height means I can really step up my speed Oke. to make every step count. Jadi punya stack yang lebih pendek dibandingkan Meta Speed Sky. Tapi hill to toe dropnya lebih tinggi ya. Jadi lebih nungging dibandingkan Meta Speed Sky. Oke. Jadi normalnya bakal nambah Take a cadence look. pada saat I'm sure nambah cadence kecepatan style sih. runners will find their speed with Meta Speed Edge. Oke. This is for you. I'm Wah, sure ini- you'll find your speed with the Meta Speed Edge. Oh, saya baru tahu bahwa 100% recycle polyester ya untuk bahannya, untuk uppernya. Good job sih. Kemudian carbon plate-nya, ya jelas ada carbon plate-nya. Oke. Jadi carbon plate-nya itu bentuknya kayak sendok, jadi lebih enak untuk melangkah gitu ya. Midsole-nya ada FF Turbo, Flight Foam Blast Turbo. Jadi midsole paling ringan dan paling responsif saat ini dari ASICS. Jadi itu tadi ASICS Innovation Summit 2021. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, pertanyaan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.